Selamat datang teman-teman di channel Iwan Bercerita, sebuah channel yang aku pakai untuk latihan storytelling, menceritakan tentang pemikiran dan juga aktivitas sehari-hari. Tujuannya aku memakai channel ini untuk mengembangkan diri biar makin pede ngomong di depan kamera, makin runut dalam bercerita, karena aku percaya skill storytelling ini akan mengantarkan siapa saja menuju ke kondisi yang lebih baik, gitu aja sih. Buat yang belum subscribe, ya elah, youtuber baru, boleh kalau teman-teman pengen mendukung channelku, boleh di subscribe, boleh di like, komen, intinya kasihlah interaksi gitu biar di notice sama Google gitu. Oke, di video kali ini aku pengen mengangkat satu tema tentang sebuah skill yang menurutku sangat penting banget. Tapi aku akan memulainya dengan mengajak kalian kembali ke masa-masa aku waktu SMP. Jadi pada waktu SMP itu di sekolahku ada satu tempat warung gitu, warung pop ice, dimana pada waktu itu temen-temenku baik seangkatan ataupun kakak kelas dan adik kelas itu tuh seneng banget, nyaman banget nongkrong di situ. Kami saling ngobrol-ngobrol, terus kami saling curhat satu sama lain. Ya namanya anak SMP ya, jadi ketika mereka saling ngobrol ya pasti topik-topiknya topik-topik yang ya sebatas anak SMP aja gitu. Tapi di beberapa kondisi, di waktu-waktu tertentu gitu, pada waktu itu aku mendapati beberapa teman-temanku itu tuh mojok ngobrol privat gitu, empat mata gitulah, sama penjualnya. Dari kejauhan aku melihat dari ekspresi bercerita teman-temanku itu sangat antusias. Nah, setelah aku beberapa kali menemui kejadian teman-temanku ngobrol tersebut, itu tuh aku penasaran apa sih yang mereka obrolin, kenapa sama ibu penjual tersebut gitu, apa istimewanya ibu penjual tersebut sampai teman-temanku tuh bisa sangat antusias, sangat nyaman, dan sangat mungkin aman ya menitipkan cerita-cerita mereka yang aku yakin kalau ngobrol sampai mojo itu pasti juga ada kerahasiaan gitu, nggak pengen topik obrolan tersebut itu dikonsumsi publik gitu. Apa ya yang bikin teman-temanku seusianya itu berani menitipkan obrolan privatnya itu ke ibu penjual tersebut. Nah pada waktu itu aku cuma sebatas penasaran, nggak sampai ngulik, sampai aku usia ya awal-awal SMA lah, awal-awal kuliah malah. Aku nongkrong ke situ lagi, dan di usiaku pada waktu itu akhirnya aku bisa membaca satu karakter pada ibu penjual tersebut yang membuat dulu teman-temanku tuh bisa nyaman bercerita, yaitu dia adalah pendengar yang baik. Nah, di episode kali ini aku pengen mengelaborasi lebih dalam lagi tentang karakter seorang pendengar yang baik. Menurut pengalamanku mempelajari bagaimana si ibu itu menampung cerita teman-temanku gitu. Di usianya yang dulu aku perkirakan sekitar ya 35 sampai 40-an tahun lah, pasti memiliki kematangan. Tapi nggak semua manusia di umur seperti beliau itu memiliki kematangan yang sama. Di karakter ibu penjual tadi, ketika sesi curhat itu berlangsung, aku melihat
Tidak ada satu kalimat pun yang sifatnya itu menghakimi. Apapun masalah yang sedang dialami anak SMP pada waktu itu, tidak pernah sekalipun mengkerdilkan apapun kegelisahan yang sedang teman-temanku ceritakan. Ya pasti kan ketika seorang anak SMP cerita ya nggak jauh-jauh dari seputar asmara, cinta monyet, ataupun bagaimana pressure yang dihadapi anak SMP itu pasti di mata orang dewasa itu sebenarnya remeh lah. Tapi si ibu itu tidak sekalipun mengeluarkan gestur ataupun mengeluarkan kalimat-kalimat yang meremehkan siapapun yang sedang cerita pada waktu itu gitu. Terus karakter yang kedua pada ibu penjual pop es itu, nanti terakhir aku kasih tahu namanya. Karakter kedua adalah selama proses curhat itu terjadi, selain tidak ngeremehke, beliau juga nggak ngeluarin sifat-sifat atau kalimat-kalimat yang judgmental. Jadi mungkin dalam sesi cerita dari teman-temanku itu pasti di mata orang dewasa, temanku pun juga pasti ada kekeliruan dalam bertindak, dalam menyikapi masalah mereka masing-masing. Tapi terlihat dari ekspresi wajah beliau ketika mendengarkan itu tuh tidak sekalipun aku menjumpai beliau itu ngasih tahu bahwa ya kamu salah juga sih, kayak gitu tuh nggak pernah. Beliau itu mendengarkan seapa adanya, kayak nampung banget itu loh, nampung banget. Terus beliau itu dari kontak apa ya, nggak pernah ke distract sama obrolan yang lain atau topik yang lain gitu. Jadi tuh kecuali ketika ada orang yang pesen minuman ya, mungkin dijeda sedikit, atau ketika curhatan itu sedang serius banget, beliau itu nggak segan-segan untuk minta tolong asistennya untuk buatin dulu. Dia tuh sesekali memprioritaskan teman-temanku yang sedang curhat lah kayak gitu. Nah itu tuh serangkaian gestur-gestur yang beliau serviskan ke teman-temanku itu tuh membuat siapapun yang curhat tuh ngerasa nyaman banget di situ gitu. Setelah itu juga aku menemukan satu sikap yang beliau tampilkan, yaitu beliau menyimak dengan antusias. Jadi kayak oh iya masa sih kayak gitu. Jadi ketika temanku heran, beliau itu dengan rendah hati juga ikutan heran gitu. Maksudnya ya nggak fake juga, tapi seolah-olah beliau tuh empati dengan apapun kondisi emosional anak SMP pada waktu itu. Jadi mungkin bagi anak SMP gandengan tangan itu sesuatu yang meledak-ledak gitulah. Pastinya kalau orang dewasa hal seperti itu kan wajar kayak gitu loh, mungkin di usianya beliau kayak gitu. Tapi beliau itu dengan empati mau menyamakan frekuensi dengan lawan bicaranya gitu loh. Jadi yang bicara pun tuh jadi ngerasa kayak ketampung banget gitu. Terus di umur yang dewasa ini mengingat lagi skill-skill beliau yang mampu menampung cerita orang lain, aku jadi kepengen juga memiliki skill-skill tersebut. Karena dalam relasi ya, baik relasi pertemanan, relasi pernikahan, maupun juga relasi pekerjaan, skill-skill yang beliau tampilkan tadi itu tuh ampuh juga untuk membangun sebuah kepercayaan gitu. Aku pun mempelajari teknik-teknik mendengar yang terinspirasi dari beliau itu tuh, aku juga ngerasa ada empati yang makin besar dari dalam diriku atas permasalahan-permasalahan orang lain kayak gitu. Balik lagi ke si ibu penjual tadi, dengan memiliki skill listening, skill mendengar
yang sangat sangat empatik. Itu tuh membuat pertama warungnya jadi rame. Yang nomor dua, itu menjadi kayak ruang konseling bagi anak-anak SMP pada waktu itu yang ya mungkin berkontribusi juga pada kesehatan mental anak-anak SMP ya, anak-anak seusianya pada waktu itu di circle pertemananku, karena tidak hanya asmara sebenarnya. Yang diceritakan teman-temanku itu juga ada permasalahan keluarga, beberapa temanku juga ada yang mengalami broken home. Nah, dengan adanya beliau di area sekolahanku itu tuh sangat berkontribusi pada kesehatan mental teman-temanku pada waktu itu gitu. Bayangkan kalau setiap orang tua itu memiliki skill mendengar untuk anak-anaknya, itu sangat-sangat menampung, sangat-sangat menyembuhkan, dan sangat-sangat menjadi ruang aman, apalagi pada fase-fase remaja gitu. Jadi mungkin pada sosok ibu penjual ini teman-temanku menemukan figur orang tua yang mungkin nggak dia dapat di rumah. Mungkin kalau dari aku sendiri sebagai orang yang dewasa, aku juga terinspirasi untuk membangun ruang aman juga di rumah tanggaku sebagai seorang bapak dan juga sebagai seorang suami. Karena setelah aku obrolin dengan istriku pun juga notice akan skill mendengar dari ibu penjual tadi, karena kebetulan istriku yang juga dulu adalah adik kelasku itu juga pernah lah bercerita sama beliau, dan beliau mengamini bahwa si ibu tadi itu memang memiliki daya tampung emosional terhadap teman-teman pada waktu itu yang masih usia SMP gitu. Kadang tuh skill-skill kayak gitu malah justru aku temui bukan di ruang-ruang akademis, tapi malah di seseorang penjual pop es gitu. Di seseorang yang nggak kita duga gitu. Nggak ada yang nyangka loh, skill setara psikolog itu tuh bisa kami dapatkan dari seorang penjual pop ice. Dan penjual tersebut namanya adalah Bu Sri. Terima kasih Bu Sri, dimanapun jenengan berada, keberadaan panjenengan pada waktu itu sangat berarti buat anak-anak di usia kami pada waktu itu. Segitu aja teman-teman ceritanya. Ini sangat belepotan karena jujur ini adalah cerita yang sifatnya recall, bukan kegelisahan saat ini. Jadi aku sangat ngebul banget nih otaknya karena merecall dan menceritakan ulang itu. Aku baru sadar di sini menjadi tantangan sendiri. Beda sama episode perkenalan. Episode perkenalan itu kegelisahannya itu fresh. Kalau ini sifatnya merecall. Itu juga menjadi catatan tersendiri, menjadi pelajaran tersendiri tentang bagaimana aku harus mengatur teknik bercerita ketika kegelisahan itu tuh fresh, atau itu kegelisahan atau keresahan atau gagasan yang sifatnya itu masa lampau gitu. Segitu aja cerita episode kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Aku akan pulang dan langsung ngedit. Thank you.